Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adil Muhammad Akbar dari kelas F1 Konversi, di mana pada hari ini saya akan melanjutkan sebuah tugas tentang storytelling, tentang pemasaran agribisnis, dan pastinya nanti akan saya bernyanyi dari tugas-tugas atau dari lagu yang Pak Adi sudah sediakan. Yang pertama pastinya judulnya yang akan saya nyanyikan itu yaitu Tugas Pasti Dinilai, dengan nada backsound lagunya itu Afgan Jodoh Pasti Bertemu. Oke, kita mulai. Pak Adi dosenku, saya sudah kerjakan tugas UTS-mu bersama kopi dan air mata, sampai subuh tak tidur juga. Saya buat PowerPoint penuh warna, ada SWOT bauran, walau laptop sempat hang di tengah malam, saya tetap bertahan demi nilai aman. Tonton dan dengarkanlah tugas UTS saya, meski suara saya cempreng, niat saya luar biasa. Semoga dapat nilai baik, tak bikin hati panik. Jika ada kurangnya mohon dimaafkan, karena yang penting saya niatkan. Pak Adi, lihatlah perjuanganku, tugas UTS ini dari hatiku. Nilai mungkin bukan segalanya, tapi tolong jangan kasih deh. Pak Adi dosenku, doakan semoga kau tersentuh hatimu, agar UTS kita sia-sia. Oke, dimana judul tadi tentang Pak Adi, agribisnis, dan lagu-lagu perjuangan. Di semester ini saya mengambil mata kuliah pemasaran agribisnis bersama seorang dosen yang katanya legendaris. Pak Adi katanya sih, kalau bisa membedakan konsumen loyal dan mahasiswa yang suka titip absen hanya dari tatapan mata. Hari pertama kuliah, Pak Adi langsung buka dengan kalimat pemasaran agribisnis itu seperti cinta, harus strategis, loyalitas, dan keikhlasan. Saya langsung mikir, wah ini pasti dosen yang pernah patah hati di pasar. Lalu beliau dijelaskan bahwa pemasaran agribisnis adalah kegiatan menjual produk pertanian, peternakan, perikanan, dan dari hulu ke hilir sehingga strategi yang efisien dan berkelanjutan. Kami belajar tentang pergolongan produk agribisnis, produk premier, olahan keripik singkong abon. Pak pacar masuk produk apa? Beliau jawab kalau pacarnya bantu promosi sayur bisa jadi tugas pertama kami. Tugas pertama kami yaitu perilaku konsumen di pasar Pelamboyan. Saya semangat bawa catatan pulpen dan kamera, tapi baru sampai gerbang pasar. Kami tanya ke ibu, kenapa beli kangkung ini? Jawabannya luar biasa ilmiah, soalnya yang ini segar, yang itu mirip mantan. Saya langsung catat, konsumen agribisnis dipengaruhi emosi. Masuk ke teori bauran pemasaran PP, produk price plus promotion. Pak Adi bilang, kalau jalan cabai jangan cuma pedas, tapi harus punya nilai. Saya sempat berpikiran bikin cabai isi motivasi, tiap biji-biji ada kata semangat. Waktu praktik promosi saya bikin video nih tentang TikTok sayur organik, dimana lagunya itu dengan goyang dumang yang di goyang sayur organik dengan nada goyang dumang cita-cita tak. Setiap pagi ku ke pasar, cari sayur yang segar, beli kangkung, tomat, dan bayam, langsung masak jadi sarapan. Petani kerja sepenuh hati, tanpa
tanpa pestisida lagi. Sayur sehat dari kampung dukung UMKM tumbuh. Ayo goyang-goyang, goyang sayur organik, biar sehat badan pun asik. Makan sehat jangan panik. Ayo goyang soya sayur lokalku, dari desa sampai ke kota. Kita bantu petani jaya, baru makan brokoli mumpung masih muda. Goyang sehat tiap hari. Ayo goyang-goyang sayur organik, biar sehat badan pun asik. Tomat, wortel dan bayam, promosi sambil senam. Ayo goyang dumang setiap hari. Views cuma 27, like 2, dan itu dari akun saya sendiri. Tapi Pak Adi bilang yang penting niat dan strategi konsistensi akan membuahkan cuan. Saya mengangguk sambil mikir cara beli followers. Waktu presentasi teman saya selalu ngomong produknya adalah ayam goreng organik dari laut kelas hening. Pak Adi cuma menghalus dengan mendapatkan ayam laut, inovasi atau ilusi. Meski begitulah kuliah ini penuh tawa dan makna. Saya ketika kami jualan hasil tani ke kampus, ada yang jual daun kelor dan madu senting. Dan selanjutnya saya akan nyanyikan lagi goyang daun kelor dengan nada goyang nasi padang. Goyang daun kelor, lo beli satu gratis, doa anti galau. Goyang di pasar, goyang di kampus, sayur lokal tetap keren dan halus. Pagi-pagi ibu ke pasar, nyari sayur buat sarapan. Lihat kelor mata berbinar, petani tersenyum bawa hasil panen bersih, tanpa racun, tanpa pestis, dari ladang langsung dikemas rapi, bawa hasil panen. Lihat kelor mata berbinar, goyang daun kelor, makan sehat pikiran makin segar. Goyang daun singkong, goyang sambal terasi, agribisnis makin seksi setiap hari. Goyang daun kelor, jangan cuma goyang daun kelor, promosi produk lokal biar besar jadi gempar. Ayo goyang daun kelor. Kami juga belajar dari contoh perusahaan agribisnis lokal di Pontianak seperti CV Borneo Spesies, KUBU di Bintang Laut, pengolahan hasil laut, di mana Pak Adi menginformasikan kalau kalian serius Pontianak bisa jadi pusat agribisnis hebat. Bahkan cuma kuliah teori, dampak nyata saya jadi mikir serius nih. Meskipun saya bilang kerupuk kulit, tiba-tiba beliau kasih tugas storytelling. Sebelum UTS saya kaget, Pak, storytelling pakai nyanyi segala. Beliau jawab harus kreatif, pemasaran itu soal bagaimana kamu menjual cerita, bukan cuma barang. Saya pun mulai latihan di kamar mandi, suara sumbang tapi niat membara. Yang lagu selanjutnya yaitu Kopi Dangdut, dimana Kopi Dangdut ini dengan judul Cinta Sayurku. Awal mula aku jatuh cinta walau belanja ke pasar. Kulihat engkau berdiri di sana di antara kangkung, tapi rasa pada sayur berharga tanpa pestisida. Tara kamu bikin gizi hati membara. Oh daun seledri, kau bukan sekadar hiasan, punya aroma, rasa, dan fungsi. Untuk promosi hidup yang sehat ini, daun kelor bonus stres. Tarik si sayurnya semua, kalau promosi harus total. Cinta sayurku bukan cinta musiman. Dari kebun ke dapur kau tetap penawan. Kalau kau jadi produk unggulan desa, insya Allah ekonomi kita luar biasa. Saya juga latihan sedih buat mengon gagal presentasi dengan judul Pak Adi tugas menempuh nada Seventeen ayam. Pak Adi tugas menumpuk laptop
Panas ku begadang sampai PowerPoint penuh grafis, tapi fontnya konsisten, tapi nilainya cuma C. Hatiku retak lagi, Pak Adi tolonglah aku, meski kadang suka ngantuk. Pernah ku coba promosi, jual pare dengan pantun lucu, tapi nilainya jangan C, setidaknya B plus pun jadi. Meski presentasiku goyah, cintaku ke pasar tak pernah punah. Adi, oh Pak Adi, tugasmu berat. Maaf kami, tapi ilmu yang kau beri akan kami bawa sampai jadi menteri. Dan lagu penghormatan untuk dosen kita hebat, yaitu Pak Adiku tersayang, dengan lagu Guruku Tersayang yang dinyanyikan oleh Melly Guslau dengan penuh kelembutan dan rasa hormat. Yaitu saya selanjutnya akan menyanyikan lagu Guruku Tersayang. Pak Adiku tersayang, tanpamu ku tak tahu. Dalam pasar yang lucu kau ajarkan strategi jualan dan teliti praktik sampai tahu. Oh Pak Adi tercinta, ilmu berharga Pak Adi, panutan kami, promosinya selalu berseri. Terima kasih Pak Adi, akan kami bawa selamanya. Seminggu menjelang UTS, suasana kelas mulai horor. Semua khawatir keluar soal analisis SWOT dan TOS tahu bulat. Saya pun bikin strategi belajar sambil nyanyi Bukan Mahasiswa Bukan Cinta Biasa dari Siti Nurhaliza dengan judul Bukan Mahasiswa Biasa. Aku bukanlah pebisnis hebat, tapi tugasku lakukan cepat. Dari pasar sampai ke ladang, Pak Adi bilang kamu pasti bisa. Dari pasar sampai ke ladang, ini bukan cerita biasa, ini perjuangan makna, menjadi bekal masa depan nanti. Aku hanya mahasiswa membangun agribisnis bangsa, dari Pontianak ke dunia. Terima kasih Pak Adi tercinta. Kuliah ini ku jalani karena aku bukan mahasiswa biasa. Tapi tak semua tugas berujung senang. Ada momen saya salah print tugas, malah ke print naskah curhatan isinya Pak Adi tegas tapi cute, untung belum dikumpul. Saat diskusi kelompok terakhir, teman saya datang pakai baju motif terong. Saya tanya kenapa, dia jawab biar branding agribisnis masuk dari desain saya. Tepuk tangan walaupun tak paham. Kami juga belajar promosi berbasis digital dari flyer, video, sampai e-commerce. Tapi saya bingung, kenapa setiap kali promosi malah saya datang duluan, ibu-ibu komplek nanya diskon. Lagu selanjutnya yaitu Bang Toib dengan nada Bang Toib, yaitu dengan judul Mahasiswa Kayak Bang Toib. Tugas belum dikumpul, Pak Adi nanya kemana kamu, oh mahasiswa. Error sinyal hari, printer rusak, tinggal bermimpi. Pas dilihat lagi ngopi, selfie sambil bernyanyi. Pak Adi, aku janji minggu depan tugas pasti rapi. Walau sempat lupa jadwal hari, tiap di dalam hati tetap cinta pada sayur agribisnis kita. Jangan anggap aku kayak Bang Toib yang hilang tanpa pamit. Aku cuman mahasiswa agribisnis yang kadang hilang tapi tetap idealis. Tapi saya langsung balas dengan judul Aku Bukan Mahasiswa Bolos, dengan nada Aku Bukan Mahasiswa Bolos, yaitu nada Aku Bukan Bang Toib Walid. Aku
bukan mahasiswa bolos, aku bukan tak cinta agribisnis. Cuma laptopku error sungguh tragis. Percayalah Pak Adi, walau belajar sambil rebahan, walau kadang mataku terpejam, di hati ini tetap cinta pertanian. Tolong beri satu kesempatan, biar ku presentasi promosi sayuran. Asal nilainya jangan kosong melompong. Aku bukan mahasiswa bolos, Pak, hanya siswa yang terlalu santai, tapi besok pasti hadir tepat waktu. Asal alarmku gak mati lagi, itu aja syaratnya. Kini menjelang UTS saya merasa jadi pribadi yang lebih paham, lebih kuat, dan sedikit lebih jago nyanyi. Kalau kuliah ini bukan cuma tentang teori, tapi tentang pengalaman kerja tim bertumbuh. Kuliah bersama Pak Adi itu ibarat naik odong-odong agribisnis. Kadang goyang, kadang muter, tapi selalu bikin ketawa dan gak pernah bikin ngantuk. Materinya mungkin serius, tapi cara menyampaikan selalu agar seperti sayur bayam baru dipetik dari kebun. Pak Adi bukan hanya seorang dosen, tapi mentor yang sabar, kritis, dan lucu. Setiap kami mulai ngeluh soal tugas, kadang beliau langsung bilang, kalau kamu gak tahan dengan tugas kecil, bagaimana nanti tahan dengan keluhan konsumen cabai rawit pas harganya naik. Pak Adi selalu menekankan bahwa ilmu pemasaran agribisnis harus membumi, bantu petani lain UMKM. Beliau juga membuat kami percaya bahwa menjadi ahli agribisnis itu keren, bisa bantu orang petani sayur organik dan peternak ke Singapura. Ada yang menyentuh, ada ketika Pak Adi saya pernah bilang, kalau boleh jujur, kuliah ini mengubah cara saya memandang produk agribisnis. Dari dulu tempe produksi siapa, distribusinya lewat mana, prosesnya bagaimana, Pak, bahkan saat makan. Terima kasih Pak Adi telah menjadi dosen yang tidak hanya mengajar, tapi juga menginspirasi, yang ngajarin kami untuk tidak takut mencoba. Dan terakhir saya akan mempersembahkan lagu untuk Pak Adi yang luar biasa, Bukan Cinta Biasa, dari Siti Nurhaliza. Ini untuk Pak Adi, dosen luar biasa. Setiap tugas yang kau beri penuh makna, dari SWOT sampai promosi produk tani. Agribisnis kini bukan hanya mimpi, tapi jalan juang untuk negeri. Terima kasih atas semua ilmunya yang takkan hilang meski waktu berlalu. Semoga UTS kami nilainya luar biasa. Pak Adi, kaulah pelita dalam kelas dan juga cita. Kami bangga jadi anak didikmu agribisnis, kini kami cinta sepenuhnya. Oke, berikutlah penjelasan dari saya mengenai pemasaran agribisnis yang banyak sekali dipaparkan oleh rangkuman atau dirangkum oleh Pak Adi Mursalin, sehingga terbentuklah menjadi soal-soal storytelling yang dikupas atau yang dibentuk dengan bernyanyi. Sekian presentasi dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.